Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doni, Ipot, masuk rumah dan mengucap salam itu ada adabnya. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kalau kita saksikan Holo Magic bersama-sama? Holo Magic! 1, 2, 3. Ada beberapa adab utama seputar salam yang harus diperhatikan, yaitu orang yang berkendaraan lebih utama apabila memberi salam terlebih dahulu kepada yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam terlebih dahulu kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Menjawab dengan jawaban yang setara atau lebih lengkap. Misalnya, seorang mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka akan lebih baik apabila kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya salam disertai dengan menjabat tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni dosa keduanya sampai mereka melepaskan tangannya. Tidak membuat gaduh. Salam yang kita ucapkan hendaklah dengan suara secukupnya saja, tidak dengan suara yang berlebihan, tetapi juga tidak terlalu lemah. Minimal orang yang kita ajak berbicara mampu menangkap suara kita. Mengucapkan salam setiap masuk rumah, baik ketika berkunjung ke rumah seseorang maupun jika kita memasuki rumah kita sendiri, baik dalam keadaan ada orang di dalam rumah ataupun dalam keadaan kosong. Oh, begitu ya. Yen duwe gawe walimahan kuwi ora kaya wong nabung utawa investasi sing bakale entuk balen. Kamangka le, wong sing mbok undang walimahan kuwi wajib teka. Malah klebu duraka marang Gusti lan Rasule yen ora teka lan ora ana kewajiban kudu nyumbang barang. Yo pancen wis bener sing mbok undangi. Dulur-dulur sing cumpen. Mula do nekani walimahan amarga kuwi wajib. Dene yen nyumbang kuwi yo ora kudu. Muga kowe lehar tambah sehat, sinandang rahayu selamat lan istiqomah anggon mulai ibadah. Amin. Menegur atau menasehati orang lain itu ada caranya loh. Hah? Ada caranya? Iya. Gimana, Oma? Rasul mencontohkan kita saat menegur atau menasehati orang lain. Adabnya harus lemah lembut, tutur sapa yang sopan, jangan sambil membentak atau meneriaki orang yang berbuat salah di depan umum. Jangan sampai membuat orang tersebut jadi malu, terus marah sama kita. Ya juga ya, Oma. Gak semua orang mau terima nasihat, walaupun nasihatnya itu benar. Nasihat itu tidak boleh memaksa. Kalau nasihat kita diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, tugas kita ya hanya menyampaikan saja. Astagfirullah. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yat. Yat, sebenarnya gue pengen nanya, kenapa kita harus mengucapkan hamdalah ketika sesudah bersin, lalu seseorang menjawabnya dengan yarhamukallah, lalu kita menjawabnya dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum? Oke, jadi gini, pada saat bersin, debu, serbuk sari atau buli binatang masuk ke dalam hidung. Nah, pada saat itu otak akan menerima sinyal untuk menyingkirkan benda asing tersebut dengan cara bersin. Nah, makanya kita harus bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Dan seseorang muslim yang mendengarnya, hukumnya wajib untuk menjawab yarhamukallah, sama halnya dengan salam. Dan seseorang yang didoakan wajib juga untuk mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, atau hanya yahdikumullah. Oh, gitu ya? Yap. Jika seseorang di antara kalian bersin,
maka ucapkanlah alhamdulillah. Hendaklah saudaranya mengucapkan yarhamukallah. Jika ia mengucapkan yarhamukallah, ucapkanlah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Bukhari nomor 6224. Saya ingin menyampaikan bahwa mengunjungi dan menjenguk orang sakit merupakan kewajiban kita sebagai setiap orang muslim, terutama orang yang memiliki hubungan dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga, saudara yang senasab, sahabat, dan lain sebagainya. Mengunjungi orang sakit merupakan perbuatan mulia dan terdapat keutamaan yang agung serta pahala yang sangat besar, dan merupakan salah satu hak setiap muslim terhadap muslim lainnya. Rasulullah bersabda, hendaknya orang yang membesuk mendoakan orang yang sakit. Hukum duduk-duduk ketika menunggu pemakaman jenazah. Ketika di pemakaman, bolehkah kita duduk menunggu jenazah dimakamkan? Terdapat hadis yang melarang kita untuk duduk ketika mengantar jenazah ke kuburan sampai jenazah diletakkan di tanah. Disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian melihat jenazah, berdirilah, dan siapa yang mengikuti jenazah, jangan duduk sampai dia diletakkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga disebutkan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian mengiringi jenazah, jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan. Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dalam judul bab orang yang mengiringi jenazah, jangan duduk sampai diturunkan dari pundak pengiring. Jika ada yang duduk, maka dia diperintahkan untuk berdiri. Ibnul Hammam, salah seorang ulama Hanafiyah mengatakan, ketika sudah sampai di kuburan, makruh untuk duduk sebelum jenazah diletakkan dari pundak-pundak lelaki yang membawanya, karena terkadang butuh kerjasama dan menangani jenazah semampunya. Dan secara logika, anjuran dari syariat untuk mengiringi pemakaman jenazah adalah dalam rangka memuliakan jenazah. Sementara mengambil sikap duduk sebelum jenazah diletakkan, termasuk penghinaan dan sikap tidak peduli dengannya. Aturan ini berlaku bagi mereka yang mengiringi jenazah. Fathul Qadir. Al-Buhuti, salah seorang ulama Hambali mengatakan, makruh bagi yang mengiringi jenazah untuk duduk sampai dia diletakkan di tanah untuk dimakamkan. Demikian yang ditegaskan dalam madhab Hambali. Kasyaf Al-Qina. Demikian, Allahu A'lam.